Assalamualaikum, selamat datang di channel Belajar AKM. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam kondisi sehat ya, biar makin semangat belajar mempersiapkan ujian AKM tingkat SD yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Nah, buat teman-teman yang terpilih untuk mengikuti ujian AKM, video ini cocok banget buat kalian karena di sini kita akan bahas beberapa soal yang keluar dalam simulasi ujian ANBK SD kemarin. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis teman-teman dan kita mulai kerjakan soalnya. Oke teman-teman, soal yang akan kita bahas kali ini adalah soal AKM SD dengan subtes literasi. Sebelum masuk ke contoh soal, kita kenali dulu apa saja bentuk soal yang ada dalam ujian AKM. Oke, soal yang pertama adalah soal tipe pilihan ganda. Pada soal ini, teman-teman hanya perlu menjawab satu pilihan jawaban yang benar. Oke, selanjutnya adalah pilihan ganda kompleks. Nah, pada soal tipe ini, teman-teman bisa memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Selanjutnya adalah soal menjodohkan. Untuk menjawab soal ini, caranya adalah dengan memasangkan jawaban yang sesuai. Selanjutnya adalah soal isian singkat. Karena tipe soal isian tidak ada pilihan jawaban yang dapat dipilih, jadi teman-teman caranya adalah dengan menuliskan kata atau angka pada kolom jawaban. Kemudian tipe soal selanjutnya adalah tipe soal uraian. Hampir sama dengan tipe soal yang sebelumnya, yaitu isian singkat. Pada tipe soal uraian, cara menjawabnya adalah dengan menuliskan dalam bentuk kalimat. Oke, biar lebih paham, kita langsung ke contoh soalnya. Soal yang pertama adalah soal dengan tipe pilihan ganda. Judulnya adalah Siti dan Udin di jalan. Siti dan Udin namanya, muka mereka penuh debu, dengan wajah rombengan mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam mereka tersenyum dalam peluh, menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara serak dan nafas yang sesak dengan polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Soalnya adalah apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Nah, jadi Siti dan Udin ini berdoa. Nah, apa permintaan dalam doanya? Nah, tinggal kita cari pada bacaan di atas. Pada kalimat terakhir berbunyi Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa bersekolah dan punya rumah berjendela. Nah, sudah ketemu ya adik-adik jawabannya. Jadi pilihan jawaban A, ingin bersekolah, benar ya. B, ingin bernyanyi, salah. C, ingin bekerja, salah. D, ingin bertamasya, juga salah. Jadi pada soal yang pertama, pilihan jawabannya adalah yang bagian A. Oke, mudah ya. Kita lanjut soal yang berikutnya, soal nomor 2. Pada soal yang kedua, masih sama dengan soal sebelumnya, kita gunakan bacaan yang sama yaitu Siti dan Udin di jalan. Langsung kita baca soalnya ya. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Nah, dari cerita di atas, coba kita pilih jawabannya mulai dari yang A. Pekerja keras, bisa jadi ya. Kemudian pemalu, sepertinya tidak. Kemudian sabar, kurang sesuai ya. Sehingga untuk soal nomor 2 yang merupakan sifat Siti dan Udin adalah pekerja keras. Jika kita perhatikan pada bacaan di atas, ada kalimat pagi sampai malam. Artinya Siti dan Udin ada di jalan untuk bernyanyi mulai dari pagi hingga malam. Artinya keduanya adalah seorang yang pekerja keras. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 3. Pada soal nomor 3 masih menggunakan bacaan yang sama tentang Siti dan Udin di jalan. Nah, pada soal kali ini tipe soalnya adalah soal isian atau jawaban singkat. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan Siti dan Udin ketika di jalan? Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman bisa menuliskan jawaban di kolom yang disediakan. Jadi yang dilakukan Siti dan Udin ketika di jalan adalah bernyanyi. Nah, pada kalimat yang ketiga, dengan baju rombengan mereka menyanyi di tengah kebisingan. Sehingga
Dapat kita tuliskan di sini, yang dilakukan Siti dan Udin ketika di jalan adalah bernyanyi. Oke teman-teman, mudah ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, masih berkaitan dengan bacaan yang sama, yaitu tentang Siti dan Udin. Pada soal kali ini, tipe soalnya adalah soal uraian. Ingat, untuk soal uraian, teman-teman bisa menuliskan jawaban dalam bentuk kalimat. Kita baca soalnya. Ilustrasi puisi di atas menggambarkan isi puisi Siti dan Udin di jalan. Apakah kamu setuju? Jelaskan jawabanmu. Nah, pada soal ini teman-teman bebas boleh setuju atau tidak. Nah, misalkan untuk menjawab soal ini teman-teman setuju dengan kegiatan Siti dan Udin di jalan. Nah, silahkan tuliskan alasannya. Atau teman-teman ada juga yang tidak setuju dengan kegiatan Siti dan Udin di jalan, boleh juga tuliskan di sini beserta alasan kenapa kok tidak setuju. Oke, misalkan teman-teman tidak setuju, maka teman-teman bisa menuliskan tidak setuju karena kegiatan Siti dan Udin yang berkeliaran di jalan sangat membahayakan jiwa serta kesehatan mereka. Oke, jadi pada soal uraian, jawaban yang dituliskan agak sedikit lebih panjang. Oke, biar semakin paham, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, pada soal kali ini, soal yang berbeda dari bacaan sebelumnya ya. Ini adalah gambar poster tentang cara menjaga kebersihan tubuh. Kita langsung baca di pertanyaannya. Pilih 2 cara membersihkan tubuh sesuai dengan poster di atas. Nah, pada tipe soal ini, teman-teman bisa mencentang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan. Pernyataan yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Jika kita lihat pada poster, mencuci tangan sebelum makan ada pada bagian nomor 2, cuci tangan sebelum makan dan setelah dari toilet. Sehingga pada pernyataan yang pertama, dapat kita berikan centang di kolom benar. Oke, pada pernyataan yang kedua, memotong kuku secara teratur. Pada poster di poin nomor 3, potonglah kuku secara teratur. Nah, ada ya berarti, sehingga pernyataan yang kedua kita berikan centang di kolom benar. Lanjut ke pernyataan yang ketiga, mengganti baju sebelum tidur. Nah, jika kita perhatikan pada poster ke-6 tentang pakailah pakaian yang bersih. Nah, berarti untuk pernyataan yang ketiga berupa mengganti baju sebelum tidur tidak ada dalam poster tersebut ya. Yang disebutkan hanya pakailah pakaian yang bersih. Sehingga pernyataan yang ketiga kita berikan centang pada kolom salah. Nah, mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Masih berkaitan dengan poster yang sama, ini adalah tipe soal pilihan ganda kompleks. Pada tipe soal ini, teman-teman bisa menuliskan jawaban lebih dari 1. Oke, kita langsung baca di pertanyaannya. Berdasarkan poster di atas, 2 hal yang harus kita lakukan sebelum tidur adalah, yang pertama adalah makan, kedua menggosok gigi, ketiga mencuci kaki. Nah, pada poster ini, aktivitas yang dapat dilakukan sebelum tidur adalah menggosok gigi, yaitu pada poin 4. Jadi menggosok gigi ini benar ya, kita berikan centang di sini. Kemudian pada poin kelima, mencuci kaki setelah bepergian dan sebelum tidur. Nah, jadi sebelum tidur kita diharuskan untuk mencuci kaki, sehingga pilihan jawaban yang ketiga juga benar. Jadi pada soal ini jawabannya ada 2 ya. Aktivitas sebelum tidur yang dapat kita lakukan adalah menggosok gigi dan mencuci kaki. Oke teman-teman, ini adalah soal yang terakhir, masih berkaitan dengan poster cara menjaga kebersihan tubuh. Pada soal kali ini, tipe soalnya adalah pilihan ganda kompleks dan cara menjawabnya adalah bisa memilih jawaban lebih dari 1. Oke, berdasarkan poster di atas, 2 waktu untuk menggosok gigi adalah, nah berkaitan dengan gosok gigi, berarti kita perhatikan pada poin yang keempat. Menggosok gigi dilakukan setelah makan dan sebelum tidur.
Jadi 2 waktu untuk menggosok gigi adalah selesai makan, berarti yang pertama ini benar, kita berikan centang. Kemudian pada pilihan yang kedua, sebelum makan, kurang tepat ya, harusnya selesai makan. Kemudian yang ketiga, sebelum tidur. Nah, ini juga benar. Kita berikan centang di pilihan yang ketiga. Oke, nah mudah ya teman-teman. Jadi, sekarang teman-teman sudah tahu apa saja bentuk soal yang ada dalam ujian AKM. Oke teman-teman, sekian pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian AKM. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.